Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Anda di tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Smart Indo Data. Nama saya Iwan Suyatno, profesi saya adalah developer dan juga sebagai konsultan IT. Baiklah, sebelum saya mulai, saya akan mengenalkan aplikasi Smart Indo Data. Smart Indo Data adalah aplikasi tentang bagaimana cara mengelola data karyawan, data cuti maupun prosesnya, data kehadiran, absensi, dan proses overtime. Seperti diketahui, aplikasi untuk departemen personalia sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan, baik dari perusahaan kecil, sedang, maupun besar. Tentunya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai aplikasi untuk mengelola karyawan, absen kehadiran, kerja lembur, maupun cuti. Tentunya aplikasi ini dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin masih belum menggunakan aplikasi yang secara sistematis atau juga yang masih menggunakan pekerjaan manual menggunakan spreadsheet ataupun juga perusahaan yang ingin beralih dari sistem yang lama upgrade ke sistem yang baru. Seperti diketahui, penggunaan aplikasi menggunakan web sangat ramah terhadap kebutuhan hardware, baik dari sisi server maupun sisi klien. Baik, saya mulai. Untuk syarat-syarat yang dibutuhkan apabila diinstal di server lokal, yaitu untuk operating system server menggunakan Windows 2008 versi standar ataupun yang lebih baru, atau juga yang menggunakan Windows 7 maupun Windows 8. Operating system klien untuk sisi klien menggunakan Windows 7 atau 8. Di sisi server harus diinstal PHP versi 5, MySQL versi 5, Apache versi 2, dan juga untuk klien menggunakan browser AI 10 dan yang terbaru, Firefox, Google Chrome, Safari, dan Opera, ataupun browser lain yang kompatibel. Untuk outgoing SMTP, apabila di lokal tidak ada, di perusahaan tidak ada, bisa menggunakan SMTP dari akun email yang sudah ada, seperti dari Gmail. Jadi untuk protokol IMAP dan POP3-nya harus di-enablekan. Kemudian apabila ingin diinstal di internet, hosting atau VPS, karena pada dasarnya semua hosting dan VPS itu mempunyai persyaratan seperti seperti di atas, yaitu PHP versi 5, MySQL versi 5, Apache atau Nginx, kemudian juga mail server. Yang terpenting menggunakan nama domain atau subdomain dari domain yang sudah ada. VPS sangat disarankan karena ketika dalam proses kalkulasi atau import data cukup memakan memori. Jadi apabila kita memaksa menggunakan hosting, memang tidak ada masalah, tapi kemungkinan dari waktu ke waktu dari pihak hosting provider akan menghubungi Anda untuk upgrade ke VPS, yaitu virtual private server. Keuntungan menggunakan VPS apabila yang setup adalah kami, yaitu tentunya harga lebih murah karena software paket tidak perlu membeli lagi karena sudah termasuk dalam paket sewa per bulan. Jadi hanya bayar sewa per bulan dan juga service support selama 1 bulan. Kemudian kami yang akan maintain agar aplikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan ada 2 paket yang kami sediakan, yaitu tergantung jumlah karyawan, mulai dari 10 sampai 200 karyawan, dan yang kedua dari 200 karyawan ke 400 karyawan. Apabila di luar itu, silakan hubungi kami untuk diskusi. Tentunya kebutuhan apakah diinstal di lokal maupun di VPS atau hosting itu tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Satu lagi yang perlu diperhatikan untuk
penggunaan di VPS, instalasi di VPS, yaitu sistem ini, software ini tidak bisa dihubungkan dengan mesin absen. Itu bedanya dengan instalasi lokal dan instalasi di hosting ataupun VPS. Untuk harga meliputi, ini khusus untuk instalasi lokal, yaitu full package aplikasi Smart Indo Data, jasa instalasi dan setup sampai project selesai, training, transportasi dan akomodasi apabila diperlukan selama dalam proses setup, support maintenance selama 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kami sales@smartindodata.com. Untuk pertanyaan produk, penawaran, quotation, dan diskusi proyek, silakan hubungi sales@smartindodata.com. Ini alamat rumah saya, Aseba Indah, Blok S nomor 1, Batu Haji, Batam. Untuk kebutuhan di atas, silakan berikan informasi seperti berikut: nama perusahaan, kontak person yang bisa dihubungi, alamat perusahaan, telepon, tujuan penggunaan aplikasi, jumlah karyawan, jumlah administrator. Baik, sekian dari pengenalan software aplikasi Smart Indo Data. Sekarang saya akan mulai untuk masuk ke sistem. Baik, untuk login menggunakan employee number yang sudah di-setup sebelumnya. Contoh, saya menggunakan S1001. Sign in. Baik, di sini ada menu semuanya lengkap, mulai dari security, setting, workflow, employee, attendance, dan leave. Baik, kita mulai dari yang pertama, karena ini ada dasarnya dari aplikasi sini. Kita masuk ke security. Di sini ada beberapa menu: access for admin, access for portal, admin list, portal users, configuration. Yang dimaksud dengan access for admin adalah semua grup akses yang diberikan untuk admin, yaitu yang sekarang kita buka ini adalah untuk admin. Dari tiap-tiap admin itu bisa mempunyai berbeda-beda akses, karena di sini kita bisa tentukan menu apa yang bisa diberikan kepada administrator kita. Contoh, kita buka salah satu dari akses tersebut, yaitu kita memberikan akses dengan nama HR Live Admin. Kita masuk. Lihat, di sini kita perhatikan dari beberapa modul, dari 6 modul yang tersedia, hanya workflow, employee, dan leave yang diberikan. Jadi artinya semua karyawan yang diberi akses administrator dengan level HR Live Admin ini, dia hanya bisa melihat main modulnya, workflow, employee, dan leave. Jadi hanya di atas ini ada 3, selebihnya tidak akan muncul. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya. Di dalam akses tersebut ada beberapa tab, karena tadi sebelumnya kita memilih ada 3 main modul, yaitu workflow, employee, dan leave. Maka yang muncul di sini setupnya hanya 3. Kita lihat di sini ada sub menunya, sub atau sub modulnya, dan kemudian di sebelah kanan ada posisi yang bisa dicentang, yaitu read, write, modify, delete. Yang dimaksud read itu, jadi ketika membuka sub modul tersebut, admin hanya bisa melihat tanpa bisa menghapus, delete, maupun menambah. Untuk write sendiri hanya bisa menambah tanpa bisa edit
ataupun menghapus. Kemudian modify hanya bisa merubah tanpa bisa mendelete maupun menambah, tetapi bisa membaca atau read. Kemudian delete itu diberikan, artinya dia akan bisa menghapus data. Kita lihat tab yang lain, employee. Lihat, ketika semuanya diberikan, maka employee tersebut akan bisa melihat semua data di sini. Dan di sini ada menu check all dan uncheck all. Ini untuk memudahkan agar tidak satu-satu untuk memberikan centang. Jadi apabila semua mempunyai akses, tinggal check all dan uncheck all. Oke. Leave juga demikian. Sekian dari banyak submodul. Karena sebelumnya di send untuk bisa, maka nanti user tersebut bisa membuka sub-sub modul berikut. Oke. Ini adalah tombol cancel. Ini back tanpa cancel. Kemudian tanda ini adalah tanda edit. Dan di sini kita bisa melihat status. Ya, siapa yang telah mengedit, kapan telah mengedit, ataupun juga kapan dibuat. Dan notifikasi atau gambar kunci ini artinya ketika user tersebut membuka, maka akan muncul siapa yang telah membuka data tersebut. Jadi misalkan ada user lain membuka data yang sama, maka dia tidak akan bisa melakukan edit karena dia akan muncul gambar log ini. Jadi dia tidak akan bisa melihat gambar edit ini. Ini untuk security dari sistem ini. Oke. Untuk menambah, cukup klik new ini, gambar plus, masukkan namanya, misalkan contoh kita kasih nama payroll, dan hanya bisa membuka attendant. Kita masuk, next. Lihat, kita perhatikan, di sini hanya bisa melihat tab atau main modul attendance. Yang lainnya tidak muncul. Di sini kita kasih, misalkan 1, 2, 3, 4, dan sip. Oke. Jadi nanti employee tersebut hanya bisa melihat menu holiday ini. Untuk menu-menu lain tidak bisa, karena sesuai dengan permisi yang kita kasih. Oke, cancel, keluar. Kemudian akses for portal. Jadi di sini ada dua akses, grup akses. Pertama untuk admin, itu artinya employee atau user yang kita beri hak, dia bisa masuk ke halaman admin ini dengan akses tertentu. Sedangkan untuk akses for portal itu akses untuk semua karyawan. Ya, kita lihat contohnya untuk approver. Kita lihat di sini untuk approver kita kasih employee, attendance, dan leave. Kita masuk. Oke, sama seperti admin, main modul ini sesuai dengan apa yang kita select sebelumnya. Tetapi untuk portal hanya read dan modify. Karena tentunya karyawan tidak boleh menambah sesuka hati karena sudah disetup oleh admin. Oke, kita back. Ini adalah defaultnya untuk karyawan.
Baiklah, kemudian apabila di tabel muncul gambar kunci seperti ini, artinya data tersebut lagi dibuka oleh admin yang lain dan belum di close. Makanya kita tidak bisa membuka edit. Jadi harus view. Apabila muncul seperti ini, artinya admin tersebut punya akses full access. Apabila tidak punya full access, dia tidak akan bisa membuka menu ini karena data tersebut sedang dibuka oleh user smart ini. Hanya bisa membuka tanpa bisa menghapus atau mengedit. Oke, kemudian kita lanjutkan ke admin list. Yang dimaksud admin list adalah semua user yang diberi hak sebagai admin. Contoh, kita tambahkan, misalkan Ani Sukesi ini, kita beri hak tadi sebagai contoh sebagai pendant admin. Save. Jadi Ani Sukesi ini ketika dia masuk ke login admin ini, dia hanya bisa melihat beberapa modul yang telah disetup di akses for admin ini. Jadi dia tidak akan bisa melihat full kecuali kalau memang diberi akses. Baik. Kemudian untuk portal user, ini adalah berisi semua data yang akan kita set. Dia sebagai apa untuk aksesnya. Kita beri contoh ke Departemen Engineering. Kemudian search. Lihat, di tabel ini karyawan yang dalam Departemen Engineering belum mempunyai portal akses. Jadi misalkan mereka nanti login di Smart Indo Data for Portal, mereka tidak akan bisa melihat data ataupun bisa melihat modul. Baik, kita coba kasih mereka akses. Karena mereka sebagai user, kita kasih user. Oke, kemudian configuration. Di sini title for web admin itu adalah untuk memberi judul di website untuk admin. Kemudian ini title for web portal, judul yang diberikan untuk web portal. Kemudian masukkan websitenya, karena website ini akan muncul di setiap informasi yang berhubungan dengan website. Misalkan ada email. Untuk deskripsi bisa diisi tentang keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sifatnya ini adalah opsional, tidak wajib. Kemudian email. Masukkan default email yang akan muncul ketika akan misalkan ada apply online, cuti, notifikasi. Masukkan alamat email ini. Kemudian default namanya yang akan muncul di email tersebut. Kemudian untuk mail server, apabila mempunyai SMTP server di lokal di perusahaan Anda, select internal server. Oke. Ataupun kalau tidak, menggunakan IP, masukkan SMTP server, select security-nya
sesuai yang dibutuhkan, no SSL, SSL, TSL. Masukkan IP-nya, port-nya, kemudian user dan password-nya. Setup number. Employee number format itu artinya di sini ada dua pilihan, yaitu manual dan auto increment. Yang dimaksud manual, jadi ketika kita menambah karyawan, misalkan nomor pertama adalah 1000. Ketika kita memasukkan nomor karyawan yang berikutnya, kita harus pastikan nomornya berurut 1001, 1002. Misalkan setelah kita mengisi 1002, kemudian kita ada kesalahan mengisi 1001, maka sistem akan memberitahu bahwa nama tersebut sudah ada yang memiliki. Nomor tersebut sudah ada yang memiliki. Perbedaannya dengan auto increment, admin tidak perlu mengingat nomor yang sebelumnya. Jadi hanya mengisi nama dan keterangan-keterangan personal lainnya. Kemudian employee number prefix itu jika ada. Kalau tidak ada, silakan dikosongi. Karena kalau ada, misalkan dikasih S, berarti nanti employee number-nya ada tambahan S di depannya. Misalkan ini berarti S1001. Demikian juga dengan employee number suffix. Jika ada, silakan diisi. Jika tidak ada, dibiarkan kosong. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut ke menu setting. Menu setting ini berisi semua dasar-dasar yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Dan ini hanya sekali pengisian, kecuali kalau ada perubahan, baru dirubah. Title. Title ini berisi nama-nama jabatan yang ada di perusahaan. Kemudian job kategori, kelompok kerja yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Misalkan kita beri nama general, artinya nanti karyawan tersebut berhubungan dengan GA, misalkan seperti itu. Ataupun production apabila karyawan tersebut berhubungan dengan pekerjaan production langsung. Employee status. Kita set di sini status karyawan itu ada 3, kontrak, permanen, atau subkontrak. Tentunya apabila ada yang kurang bisa ditambah melalui tombol new ini, atau mungkin kata-katanya tidak sesuai dengan perusahaan Anda, bisa diganti. Skill level. Di sini kita masukkan advance, beginner, intermediate. Kemudian education level. Ada beberapa macam, seperti degree, diploma, master, primary school, junior high school, junior high school. Ini bisa diganti dengan nama-nama lain seperti SMA, SMP, SD, sarjana. Tinggal mengganti atau rename nama yang ada sekarang ini. Kemudian marital status. Ini status pernikahan, misalkan single, menikah, janda, ataupun duda. Kemudian facility status, yaitu berupa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Kita beri contoh, klik new, kemudian borrow, save, cancel. Semua status fasilitas bisa dimasukkan dalam menu ini. Kemudian identity type. Artinya
semua tentang tipe-tipe kartu identitas seperti paspor, KTP, ataupun yang lain. Medical provider. Ini berisi data klinik atau rumah sakit yang berhubungan dengan perusahaan. Misalkan perusahaan mempunyai tunjangan kesehatan dan mempunyai channel di salah satu klinik, dan klinik itu punya cabang, itu bisa dimasukkan sini. Itu untuk mempermudah apabila ada sesuatu, tinggal buka aplikasi ini untuk melihat data medical providernya. Kemudian departemen. Departemen ini berisi semua nama-nama departemen yang ada di perusahaan. Oke, kemudian bank. Masukkan nama bank karena ini berhubungan dengan data employee nantinya. Currency. Masukkan mata uang yang diperlukan di perusahaan. Kemudian lost bed. Lost bed ini adalah keterangan apabila karyawan dalam hari kerja tidak melakukan scan, absensi, baik in atau out, ataupun juga karena yang lain. Kemudian country. Country ini berisi semua data negara-negara. Apabila ada yang perlu diupdate atau tambah, silakan diklik new ini. Baik, kita sekarang masuk ke workflow. Workflow ada dua, yaitu attendance maupun leave. Sekarang kita coba masuk ke attendance. Di sini ada 3 submenu: workflow type, set approval level, dan assign approval. Kita coba klik approval workflow type. Di sini ada pilihan departemen dan user. Baik, di sini ada 2 tipe workflow berdasarkan departemen dan user. User itu adalah atasan. Kita coba ilustrasi seperti ini. Ini adalah workflow berdasarkan user, dan ini adalah departemen. Kita perhatikan, manajer A mempunyai supervisor A. Supervisor A mempunyai anak buah BB dan CC. Manajer A juga mempunyai supervisor B. Supervisor B mempunyai anak buah DD dan EE. Jadi artinya ketika BB ini meminta persetujuan, dia harus melalui supervisor A. Tanpa ada approval dari supervisor A ini, manajer A tidak akan pernah bisa melihat ada request dari BB ataupun CC apabila dia merequest. Bagaimana apabila supervisor A berhalangan hadir di kantor ataupun sakit? Jadi admin harus merubah BB dan CC ini masuk ke dalam SPV B, seperti gambar di bawah ini. Jadi setelah di-approve B, manajer A baru bisa melihat ada request dari BB. Sampai kemudian supervisor A kembali ke kantor, bekerja kembali. Supervisor administrator mengembalikan BB dan CC ke A lagi. Kita lihat di sini berdasarkan departemen. Karena departemennya sama, supervisor B bisa melihat BB dan CC. A juga bisa melihat DD dan EE. Ya, bagaimana apabila supervisor A ini berhalangan dan kemudian BB mengajukan cuti, maka SPP supervisor B bisa memberikan persetujuan atau approve ke BB ataupun CC.
Yang terpenting adalah ketika melakukan approval, SPP B harus melihat bahwa ada request dari sini. Ya, apabila misalkan supervisor A dan B itu sama-sama masuk, maka ketika ada request, B melihat kalau BB dan CC ini bukan bawaan langsung dari supervisor B, maka dia tidak boleh mengapprove. Ini adalah perbedaan workflow berdasarkan user dan departemen. Mana yang dipilih itu tergantung kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Kemudian di sini ada total approval. Di sini disediakan 1 sampai 4. Maksimal adalah 4 level approval. Misalkan ada leader, ada supervisor, ada assistant manager, dan yang terakhir adalah manager. Di sini kita beri contoh, total approval-nya 2. Oke, kemudian kita ke set approval level. Yang dimaksud dengan set approval level yaitu dari daftar yang ada di sini kita set dia sebagai apa. Untuk melihat settingannya kita harus klik tombol edit mode ini. Oke. Di sini nampak set approval dan pilihan level apa yang diberikan. Kita lihat di sini ada 2 tab. Ini berhubungan dengan settingan di workflow type tadi itu. Misalkan tadi ada jumlah approvalnya 3, dia akan muncul lagi di sini satu lagi dengan penamaan yang disesuaikan. Oke, kita masuk ke tab supervisor. Ini artinya employee S10002 ini diset sebagai supervisor. Kemudian kita coba klik lihat manager. Dan kemudian Ani Sukesi ini S1006 ini diset sebagai manager. Bagaimana cara men-setnya? Kita masuk ke tadi itu, kita tinggal centang, kemudian kita tentukan misalkan manager atau supervisor, kemudian kita klik save untuk menyimpan. Bagaimana misalkan ada kekeliruan pengisian atau pengassignan approval, tinggal masuk ke salah satu tab, di mana tadi kita memberikan setting, kita centang, kemudian kita klik tombol delete. Ini juga sama untuk workflow leave, ini sama. Jadi artinya baik attendant dan leave itu bisa mempunyai beda metrik, ya. Jadi administrator bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Dan ini adalah contoh untuk approval by department. Yang tadi itu yang kita tunjukkan tadi itu, ini adalah berdasarkan user. Jadi misalkan maaf, berdasarkan departemen, kita klik sini. Nah, misalkan kita set berdasarkan mouse ini siapa levelnya. Kalau misalkan tidak ada, tinggal kosongi. Kemudian siapa manajernya, save. Maka semua yang berhubungan dengan departemen ini, orang yang kita set tadi itu yang bisa mengapprove untuk attendance. Oke. Kita masuk ke coba leave untuk melihat perbedaannya. Untuk workflow type maupun approval level itu sama dengan yang sebelumnya, perbedaannya user dan departemen di sini.
Kalau tadi untuk departemen hanya pilihan departemen, kemudian siapa yang sebagai supervisor maupun manajernya kita select. Nah, perbedaannya dengan user adalah kita harus milih satu-satu seperti ini. Nah, untuk randomnya kita tinggal misalkan engineering kita select, kasih manager, save. Lihat di sini semua anggota engineering manajernya adalah Ani Sukesi ini. Dan kita masuk ke departemen lain. Kita coba tentukan ini menjadi supervisor. Kita save. Nah, ini adalah perbedaan dari user dan departemen yang kita setup sebelumnya. Oke, semoga ini menjadi jelas untuk model workflow-nya. Kemudian kita masuk ke approval label. Ini hanyalah penamaan label yang tadi kita lihat ada penamaan supervisor dan manager. Nah, di sini adalah cara settingnya. Ini bisa diisi apa aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan tadi itu di set 2, maka kita set 2. Kalau tadi di total approval-nya, dan tadi misalkan kita setting 1, yang akan muncul cuma 1. Walaupun ini dari setting, tidak akan berpengaruh. Ya. Apabila 3, kita harus setting approval 3. Sebaliknya juga untuk leave sama.